Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang munasabah. Kata munasabah memiliki arti kecocokan, kepatutan, kesesuaian, kedekatan, atau penyerupaan. Kata ini seakar dengan kata-kata nasab. Ya, nasab adalah kedekatan hubungan antara seseorang dengan orang lain disebabkan hubungan darah atau keluarga. Anda dekat dengan ayah Anda dan merupakan nasab Anda sampai ke ayah, sampai ke kakek dan seterusnya, itu memiliki kedekatan karena ada hubungan darah. Kalau ada orang mengatakan fulanun yunasibu fulanan, artinya ada seseorang yang dia ini mirip dengan orang yang lain. Dia ini cocok dengan sifat yang ada di orang lain. Kemudian ilmu munasabah ini diartikan dalam terminologi studi Al-Quran atau ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas hikmah korelasi, hikmah kesesuaian antara urutan ayat Al-Quran dalam redaksi atau dalam redaksi yang lain. Dapat dikatakan munasabah adalah usaha atau hasil pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar ayat dengan ayat atau hubungan antar surat dengan surat yang dapat diterima oleh rasio. Dari definisi ini dapat kita tarik beberapa hal, bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang mengkaji tentang hikmah kecocokan hubungan antar ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Ilmu ini berbeda dengan ilmu asbabun nuzul. Kalau ilmu asbabun nuzul itu didapatkan melalui periwayatan dan tidak membenarkan fungsi rasio, fungsi akal dalam penentuannya, maka ilmu munasabah tidak kita dapati melalui periwayatan. Ilmu munasabah kita dapati melalui ijtihad, pemikiran, rasio, dan akal manusia dalam melihat hubungan antar ayat dengan ayat yang lain. Contoh gampangnya misal kita katakan bahwa dalam surah Al-Baqarah misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa dijelaskan pada ayat berikutnya. Artinya ayat berikutnya dari surah Al-Baqarah tersebut menjelaskan ayat yang ada sebelumnya. Artinya kedua ayat ini memiliki ketersambungan, memiliki munasabah. Menurut ulama, hubungan korelasi atau kedekatan, kesesuaian antara satu ayat atau kumpulan ayat dengan lainnya dapat berupa. Jadi ada yang mengkaji, ada yang menjelaskan bahwa munasabah ini dapat kita temui dalam berbagai konteks. Misal hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Dalika, kenapa kemudian Alkitabu, kemudian la roiba, dan seterusnya. Atau hubungan ayat dengan ayat sesudahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, apa hubungannya dengan Ar-Rahmanir-Rahim? Apa hubungannya Ar-Rahmanir-Rahim dengan Maliki Yaumiddin? Kemudian hubungan kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat. Fasilah itu kalau Anda sering temukan dalam ayat-ayat ujungnya innallaha sami'um basir, innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, apakah hubungan antara innallaha khabirum bima ta'malun sebagai penutup ayat dengan isi ayat secara utuh? Ya. Innallaha hakimun khabir misalnya. Apa hubungan antara penutup ayat itu dengan keseluruhan ayat? Itu juga disebut sebagai munasabah. Munasabah ada kalanya hadir dalam bentuk hubungan surat dengan surat berikutnya. Apa hubungan antara Al-Baqarah dengan Ali Imran? Apa hubungan Ali Imran dengan
surah An-Nisa, apa hubungan An-Nisa dengan Al-Maidah dan seterusnya. Ada juga yang dalam bentuk hubungan awal surat dengan penutupnya. Misal awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih, penutupnya adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah dan seterusnya. Apa hubungan antara penjelasan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dengan penutup ayat bahwa nabi dan orang beriman mempercayai kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini hubungan antara awal surat dengan penutupnya. Kemudian hubungan nama surat dengan tema utamanya. Al-Baqarah misalnya, kenapa dinamakan Al-Baqarah yang berarti sapi betina? Kenapa dia tidak dinamakan misalnya dengan nama-nama surat yang lain, misalnya Al-Mu'minun atau Al-Quran, karena di bagian awalnya dijelaskan tentang Al-Quran dan seterusnya. Kemudian hubungan uraian akhir surat dengan uraian awal surat berikutnya. Misal kalau kita temukan misal dalam Al-Falaq, di akhir ayatnya itu kan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, apa hubungannya dengan qul a'udzu birabbin nas? Nah, itu yang disebut munasabah. Hubungan makna satu ayat dengan ayat lain dapat pula terjadi. Jadi begini, ada yang memahami hubungan munasabah itu hanya dalam ayat-ayat yang berhubungan atau surat yang berkaitan, Al-Baqarah, Ali Imran. Tetapi ada pula yang memahaminya munasabah dapat muncul dalam bentuk yang lain, artinya bisa hadir satunya misal di Al-Maidah ayat 3, innama harrama alaikumul maitatu waddam, bahwa yang diharamkan itu mayit dan darah. Nah, disebutkan darah, tetapi di surah berikutnya pada ayat yang sangat jauh di Al-An'am ayat 145 dijelaskan darah yang bagaimana, audaman masfuha. Ada yang memahami ini sebagai bagian dari munasabah, meskipun sebagian yang lain memahaminya nanti sebagai tafsir ayah bil ayah. Tapi ini cukup sebagai pengembangan wawasan kita sementara ya. Hubungan antara munasabah dengan tafsir. Apa sih pentingnya mengkaji munasabah? Munasabah atau korelasi antar ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran, yang jika dipenggal maka akan hilanglah keindahan sisi bahasa dan sastranya. Begini, jika Anda membaca inna a'tainakal kautsar, ayat berikutnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Nah, dengan melihat hubungan akhir ayat yang semuanya menggunakan rima yang sama, ini menjadi nilai tambah bagi keindahan Al-Quran itu. Dan juga nanti memudahkan pemahaman terhadap makna ayat. Misal, wal fajr walayalin asr. Demi fajar, waktu yang menyingsing, walayalin asr. Tapi kemudian beralih kepada malam-malam yang 10. Apa hubungannya? Nah, tanpa melihat hubungan antara ayat ini, maka sulit bagi kita memahami kenapa Allah kemudian memulai Al-Fajr itu dengan sumpah demi waktu fajar. Kemudian munasabah juga membantu mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh, ada kata-kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah atau ujian-ujian yang diberikan oleh kaum kafir kepada Nabi, yaitu dengan mengusir kaum muslimin, dengan membunuh kaum muslimin, mengancam, mengembargo kaum muslimin, itu asyaddu minal qatl, lebih parah daripada pembunuhan saja. Nah, dari mana penafsiran seperti itu bisa didapati? Yakni dengan cara melihat hubungan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Macam-macam munasabah kalau kita bagi dari segi sifatnya, ada yang namanya zahirul irtibat, yang hubungannya langsung kelihatan. Seperti tadi, hudal lil muttaqin, ayat berikutnya alladzina. Nah, penggunaan kata alladzina yang menjadi isim mausul, yang menjadi penjelas siapa orang-orang muttaqin, alladzina, mereka adalah. Nah, dengan kata-kata alladzina yu'minuna bil ghaib, dari secara kasat mata kita sudah bisa melihat adanya hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Tetapi yang paling banyak adalah khafiyul irtibat,
yang hubungannya tidak bisa langsung kita pahami. Contoh tadi wal fajr walayalin asr. Nah, hubungan antara fajar dengan malam yang 10, kenapa tidak fajar yang 10? Kenapa kemudian langsung malam yang 10? Kenapa tidak wal fajr walayalin saja? Nah, itu merupakan hubungan antara ayat yang baru bisa dipahami setelah kita kaji lebih jauh. Itu namanya khafiyul irtibat. Dari segi materinya dapat berbentuk munasabah antar ayat atau munasabah antar surat. Ini merupakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang menjelaskan banyak sekali ragam munasabah. Intinya lebih kepada hubungan antar ayat dengan ayat atau hubungan antar surat dengan surat. Bentuk-bentuk korelasi. Munasabah antar ayat tadi sudah kita pahami yang zahirul irtibat. Kemudian yang khafiyul irtibat dapat berbentuk tanzir, yakni penyetaraan. Dapat berbentuk kontradiksi, mudaddah. Dapat berbentuk kaitan satu persoalan dengan persoalan lain. Atau perpindahan dari satu topik pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Sementara munasabah antar surat dapat berbentuk korelasi antar nama surat. Misal nama surat Al-Fatihah apa kaitannya dengan nama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah apa kaitannya dengan nama surah Ali Imran dan seterusnya. Kemudian kandungan utama surat dengan surat berikutnya. Misal kandungan utama Al-Fatihah itu apa? Apa kaitannya dengan kandungan utama surah Al-Baqarah. Kemudian korelasi awal surat dengan akhir surat. Contoh tadi kalau ayatnya dimulai dengan dalikal kitabul la raiba fih, apa kaitannya dengan akhir surat yang amanar rasulu. Kemudian korelasi akhir surat dengan awal surat berikutnya. Kemudian korelasi huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu artinya huruf-huruf ijaiyah yang menjadi pembuka surat. Contohnya alif lam mim, nun, atau yasin. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Apa korelasi huruf-huruf itu dengan isi suratnya? Contoh munasabah. Ini munasabah antar ayat. Ada yang bentuk pertama tadi namanya penyetaraan. Kalau Anda buka surah Al-Anfal ayat 1 sampai 5, ayat pertama sampai ayat keempat itu menjelaskan tentang kaum mukmin yang diberikan tuntunan dalam pembagian harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul dan seterusnya. Tiba-tiba di ayat keempat, di ayat kelima Allah mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Nah, ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang sekalipun ada sebagian kecil umat mukmin yang tidak suka dengan cara pembagian itu. Kenapa tidak langsung dibagikan kepada yang ikut perang saja? Kenapa pembagiannya bisa jadi 5 bagian? Nah, ayat ke-5 juga menjelaskan ketidaksukaan pembagian harta rampasan perang itu setara dengan ketidaksukaan sebagian orang mukmin untuk berpegang perang bersama Rasul pada ayat kelima. Kama akhrajaka rabbuk, sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran, wa in artinya untuk ikut berperang bersama Rasul, wa inna fariqan, dan sesungguhnya sebagian kecil dari umat mukmin itu tidak suka ketika diminta untuk berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan penyetaraan, sama-sama tidak suka. Bentuk berikutnya ada yang namanya kontradiksi atau pertentangan. Contoh, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar. Apa kontradiksinya? Masuk ke bumi dan keluar dari bumi. Kemudian wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Turun dari langit dan naik ke langit. Nah, itu kan kontradiksi ya. Perlawanan. Satunya masuk, satunya keluar. Dan langit dan bumi juga merupakan bentuk mudaddah, kontradiksi. Kemudian contoh munasabah keterkaitan. Misal kalau Anda buka ya
Ada firman Allah, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Isinya kurang lebih nikmat Allah yang memberikan manusia itu pakaian untuk menutup auratnya. Di ayat ketujuhnya Allah menceritakan kalau dulu Nabi Adam itu diberikan pakaian oleh Allah, kemudian ia melanggar sehingga memakan buah khuldi atau buah larangan, buah yang tidak boleh dimakan, maka setelah memakan buah itu terbukalah aurat-auratnya. Ini menunjukkan keterkaitan antara ayat perintah memakai pakaian yang menutup aurat dengan dahulu pernah ada peristiwa di mana aurat terbuka yang menjadi yang terjadi akibat kesalahan Nabi Adam dan istrinya, yakni melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang munasabah bentuk lain adalah perpindahan. Misal jadi ada kalanya ayat Al-Qur'an itu menceritakan satu topik kemudian berpindah kepada topik yang lain. Misal wadkur Ismail wal Yas'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar, dan ceritakanlah kisah Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli wa kullum minal akhyar, dan mereka adalah orang-orang pilihan. Dan sebelumnya memang bercerita tentang ayat-ayat atau kisah-kisah para nabi. Tetapi di ayat 49 langsung dipisah dengan hada. Yang demikian ini zikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab, adalah merupakan peringatan. Nah, perpindahan ayat ke-49 ini menjadi perpindahan sehingga pembaca digiring setelah mendengarkan kisah para nabi, digiring untuk melihat kondisi mereka saat ini. Dan kalau mereka menjadi orang yang bertakwa, maka akan mendapatkan jannati adn, surga bagi orang-orang yang bertakwa, Jannatul Aden. Kemudian munasabah antar surat. Misal antar surah ke-24, kemudian surah ke-25 dan surah ke-26. Nama surah ke-24 itu An-Nur, cahaya. Nama surah ke-25 Al-Mu'minun. Nama surah ke-26 Al-Furqan. Apa hubungan ketiga surat ini? Hubungannya adalah keimanan itu merupakan cahaya, sehingga orang-orang yang beriman pada dasarnya mereka mendapatkan cahaya ilahi, yang dengan cahaya itu orang-orang beriman bisa membedakan mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram, sehingga mereka melalui nur itu mereka menjadi orang-orang yang mukminun, dan melalui keimanan mereka bisa menjadi furqan, pembeda. Ini hubungan munasabah antar nama surat. Munasabah kandungan global satu surat dengan surat lainnya atau surat setelahnya. Misal Al-Fatihah itu memiliki 5 pokok kandungan, yaitu akidah, ibadah, muamalah, kisah, janji, serta ancaman. Itu dapat kita temukan dari ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, meskipun digambarkan secara sangat singkat. Ternyata kandungan surah Al-Baqarah juga sama, isinya tentang akidah, ibadah, muamalah, kisah, dan janji serta ancaman, meskipun dijabarkan dengan cara yang sangat luas, dengan cara penjabaran yang sangat detail. Ini berbeda dengan penjabaran dalam surah Al-Fatihah. Kemudian munasabah awal surat dengan akhir surat. Tadi misalnya awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya serta menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di akhirnya dijelaskan bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman itu beriman tidak hanya kepada Al-Quran tapi kepada seluruh kitab-kitab Allah. Maka ada kaitan antara awal surat dengan akhir surat lainnya. Contoh lain, kalau kita lihat surah An-Nisa, pada awal ayat berbicara tentang manusia diciptakan dari satu jenis, kemudian darinya diciptakan pasangannya yang dari keluarga itu kemudian lahir beragam manusia, ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Artinya Allah menjadikan, bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari satu jenis, ya, wa khalaqa minha zawjaha, dan menjadikan darinya pasangannya, kemudian dari mereka lahirlah beragam-ragam manusia, laki-laki dan perempuan.
Nah, di akhir ayatnya Allah bicara tentang kalalah. Kalalah adalah harta warisan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, nanti ketika meninggal akan ada harta waris. Nah, ini menunjukkan bahwa ada munasabah, ada keterkaitan antara awal surat dengan akhir suratnya. Kemudian munasabah akhir surat dengan awal surat berikutnya. Misal akhir surah Al-Maidah berbunyi lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Awal ayat berikutnya, artinya awal ayat surah Al-An'am langsung berbunyi alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nura tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini sangat sekali berkaitan. Contoh lainnya pada surah Al-Waqiah, akhir ayatnya berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Kemudian pada awal surah berikutnya dimulai dengan sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maha suci Allah. Artinya kedua ayat ini sangat-sangat berkaitan. Itu yang dapat kita kaji sebagai pengantar kita untuk memasuki lebih jauh dalam diskusi munasabah atau hubungan, baik itu hubungan antar ayat yang nampak langsung, yang zahirul irtibat, atau hubungan yang baru bisa dipahami setelah dikaji lebih jauh. Berikutnya ada beberapa kitab tafsir, misal karya Al-Biqai yang mengkaji tentang tanasub atau korelasi, atau Anda yang membaca referensi dalam bahasa Indonesia dapat melihat kitab Tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab yang fokus juga, salah satunya fokus juga mengkaji tentang munasabah. Artinya hampir di setiap ayat yang beliau jelaskan, beliau dahului dengan penjelasan munasabah. Referensi yang lain bisa Anda baca dalam kitab Al-Asas fit Tafsir karya Said Hawa yang juga menjelaskan hubungan antar surah-surah, antar ayat-ayat dalam Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pengantar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.